Coba kalau diputar, Olimpiade itu bikin di Belanda. Kita playoff lawan Gini, bermain di Belanda. Main di Rotterdam atau Wasit main dari Belanda. Main dengan Rafael Struijk, segala Ivar Jenner semua dari sana. Nathan Cho, Iya. wasit asal Belanda. Mau pilih siapa? Dia akan cenderung ke Indonesia lah. Olimpiade diputar, kita ketemu Gini. Pasti kita akan dapat bukan 2 penalti, mungkin 5 penalti kita dapat. Dan saya senang Bung, netizen komentarnya setelah Positif pertandingan semua, semalam, semua positif. Saya juga lihat bagi komentar-komentar Kita netizen lihat top semua mereka kalian memberikan, semua ya. memberikan Memberikan support, motivasi, tetap bangga. tetap bangga. Terima ya kasih kan? Garuda Muda, Anda sudah berjuang. Yes. Bagus. Ini yang kita tunggu, komentar-komentar seperti ini yang Ya. memotivasi pemain-pemain muda kita. Betul. Kita berjumpa lagi di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya, ngobrolin sepak bola. Bung Ropan, apa kabar? Siap, Boy. Sudah lama kita nggak berkuda nih Bung ya. Iya, baik dong, kabar harus baik. Kabar baik, saya pikir Bung Ropan ada di Fontaine Fontaine ya. di Prancis sana. Mungkin kalau saya ke semalam. sana bisa berubah tuh keadaan tuh. Membawa keberuntungan. Keberuntungan ya. itu penting itu. Tapi apapun hasilnya, semalam kita harus memberikan harus apresiasi. apresiasi, angkat topi untuk semua Iya. pemain, Mereka sudah berjuang, official. mereka sudah berjuang habis-habisan. Ya. Ya, sudah maksimal, Boy. Betul. Jadi kita harus bisa memberikan ya pujian kepada mereka terlepas mereka Setuju. gagal ke Olimpiade tapi ya. Iya. Itu yang mereka lakukan selama ini. Sudah Iya. sudah sampai ke Paris luar biasa itu untuk playoff. Iya. Perjalanan yang panjang ya, Bung Ropan Iya. ya. Kalau kita tarik ke belakang, ini kita bicara nantilah pertandingan semalam. Tapi Oh, kita iya. melihat secara holistik nih, secara Iya, keseluruhan. Perjalanan dari U23 ini sejak di Piala Asia bahkan sebelumnya, Bung Ropan punya catatan apa sampai pertandingan semalam mengenai U23 kita ini? Ini Boy, dari awal dulu kita Ya. lihat. Ketika tim ini dibentuk untuk persiapan ke U23 Piala Asia Qatar, target yang diusung oleh PSSI dan juga STY adalah bagaimana bisa lolos ke 8 besar. Itu aja. Ya. Tidak bicara Olimpiade, nggak ada. Nggak kepikiran. Nggak ada. Hanya bisa bagaimana 8 besar. Ya, karena itu ada kesepakatan yang luar biasa antara Pak Erik sebagai ketua PSSI dan juga STY di Ya. dalam rangka kalau dia bisa dapat ini dia akan diperpanjang sampai 2027, ya kan? Karena di senior sudah maju sampai ke 16 besar. Ya. Oke, tinggal sekarang 8 besar. Jadi itu dulu. Soal STY berkata bahwa kalau sudah 8 besar dia ingin ke semifinal, ya udah, oke. Itu hanya bonus buat saya. Ya. Bonus yang luar biasa. Tapi kan sudah dapat. Sejarah besar kita sudah torehkan di sana. Untuk bisa lolos aja masuk ke Qatar, kita kan sudah pertama kali sejak 2013 turnamen ini diadakan. Yeah. Itu sudah sejarah, Boy. Apalagi masuk 8 besar. Catatan penting di situ. Nah, ketika kita masuk ke semifinal itu sudah fantastis buat saya. Jadi target federasi 8 besar, 8 besar tercapai. Oke. Ya, ketika kita sudah masuk bahkan melewati Korea Selatan, kemudian ada 8 besar, wah ini sudah bonus besar buat saya. Jadi kalau kita pun gagal sekarang, saya bilang nggak apa-apa. Ini sudah pencapaian yang ya semua tahu, semua bisa lihat anak-anak. Nah, sekarang kita lihat catatan kita. Ketika kita kalah pertama kali kan lawan Qatar mestinya kita tidak kalah. Karena kan ada setelah 1-1 Marcelo bisa menyamakan kedudukan, ada gol yang di penghujung itu kan yang mesti bisa diperdebatkan. Osama Rashid sebelum Muhammad Ali bisa membuat gol, pemain Irak saat itu pemain Qatar, maksudnya dengan Qatar kita ada dapat penalti kan, bukan itu, ada dapat penalti melawan mereka. Jadi ya kalau bisa dikatakan kita dikerjain wasit lah pasti. Kabirov ya saya itu. Ya, Nasrullah Kabirov lawan Qatar waktu pertama. Tapi setelah itu kan kita bangkit lawan Australia, lawan Yordania kita bisa memenangkan pertandingan. Sulit loh untuk bisa mengalahkan Australia sama Yordania, Boy. Sulit sekali. Tapi kita bisa melakukan itu di saat kita kalah lawan Qatar pertandingan pertama, tapi kita bangkit 6 poin kan luar biasa. Itu menunjukkan apa? Ya. Menunjukkan apa, Bung Ropan? Saya pikir mental mereka. Ya. Mental yang luar biasa. Mau bertarung. Itu yang paling enak. Fisik mereka juga bagus ketika itu. Dan dengan niat yang luar biasa, fighting spirit yang oke, kita mampu mengalahkan Australia. Nah, titiknya ada di Australia, bukan di Yordania. Banyak yang melihat ketika kita mengalahkan Yordania, 4-1, oke baik. Tapi kan lawan Australia ini penting, karena kalau kita kalah lawan Australia, selesai.
Nggak bisa sampai ke semifinal, nggak ada. Ketika kita menang 1-0 itu lawan Australia, disitulah anak-anak lebih naik. Lebih percaya diri. Lebih percaya diri, motivasi lebih tinggi. Ya. Pertandingan berikut lawan Yordania, itu mereka lakukan dengan baik. Karena sudah dapat kebangkitan mereka lawan Australia itu. Ya. Sehingga kita bisa menang dengan telak. Tapi puncaknya saya lihat, Boy, permainan kita itu lawan Korea. Disitulah peak kita yang ada. Peak kita di situ ya, Bung ya. Karena ini pertandingan yang melelahkan kan. 120 menit dilewati, 90 menit waktu normal, ditambah 30 menit. Ya, di perpanjangan itu kan 2 kali 15. Kemudian setelah itu selesai adu penalti. Adu penalti pun tidak selesai dengan 4-5, 3-2, 4-3, 6-5, tidak. Sampai 10-11. Harus diulang lagi. Setelah ada pencapaian yang itu. Kiper sama kiper bahkan bisa sama-sama ambil tendangan penalti. Jadi itu memang melelahkan. Sampai di semifinal, kelihatan kita memang drop. Tapi itu tidak terlepas juga ketika ada gol Ferrari dianulir. Itu anak-anak lebih drop. Kalau mungkin kita bisa mendapatkan gol itu, yang oleh VAR Udom ini yang mengatakan bahwa dilihat itu offside, Boy. Bisa lain. Kalau disahkan gol Ferrari lawan Uzbek kita bisa lain. Mungkin saja kita bisa ke final. Mungkin saja. Karena itu kan kita bisa dapatkan suatu motivasi yang tinggi buat anak-anak. Dan tidak benar juga cara untuk VAR itu kan misalnya mesti ada tarik garis lurus, kemudian dari atas bisa tarik. Tapi itu kan tidak diperlihatkan sama sekali. Jadi memang ya sulit lah. Setelah itu baru ada gol dari Norkaev. Masuk ya. Dan akhirnya kita bisa gagal. Tapi anak-anak sudah memang menurun lawan. Kalau bisa melihat. Selain dari kelas dan itu kan diakui. Body charge yang mereka kuat. Anak-anak bisa mengakui. Melawan Uzbek itu mereka kuat. Tangguh dalam fisik. Bermain. Dan memang kan kelas Uzbek ada di atas kita. Itu diakui oleh anak-anak semua. Bermain. Dan ketika kita masuk ke lawan Irak. Ya, ini dia. Itu dia kan. Yang sebenarnya masih bisa sebenarnya kita. Setuju. Sayang sekali kita tidak bisa memanfaatkan ketika kita unggul dengan 1 gol lewat Ivar Yenar. Masuk, Boy. Itu yang kita harapkan. Tapi hilang di sini. Karena di menit ke-19 sampai ke menit ke-27 ada gol balasan. Itu yang gol balasan juga yang gak enak untuk dilihat. Kan dari sebuah set piece. Ketika Hernando terbang untuk bisa menit. Kemudian pemain mereka yang melompat untuk bisa mencetak gol. Dengan sundulan kepala. Tidak begitu bagus ya. Termasuk gol kedua mereka juga. Ya, bagaimana lepas dari Yassin Hopner dan bisa mencetak gol. Lewat perpanjangan waktu juga kan. Tapi anak-anak sudah memberikan saya pikir gambaran permainan yang baik. Artinya itu Irak perpanjangan waktu kita. Perpanjangan waktu. Dan mereka mencetak gol kedua itu kan lepas dari kontrol Yassin Hopner di perpanjangan waktu. Yang dia bisa melepaskan itu. Jadi sebenarnya kita bermain anak-anak itu oke, tidak perlulah kita untuk bisa menghujat mereka, apa sama. Mereka sudah memberikan yang terbaik. Ya, bagaimana mereka bermain dengan passing-passing yang oke, bagus. Ya, saya pikir itu kalau bisa melihat 5 pertandingan di Piala Asia kita menang 3 kali ya. Menang 3 kali, kalah 2 kali. Iya, menang 3 kali kan. Australia, Yordania, Korea. Kalah lawan Qatar, kalah lawan Uzbek, kalah lawan. Jadi berarti kita 6 kali. 6 kali, 3 kali menang, 3 kali kalah. Tapi kalau kita melihat, Bung ya, tadi Bung Ropan bilang fisik bagus, organisasi permainan juga bagus. Baik. Ya, Bung ya? Iya. Berarti ini menunjukkan kelas kita memang. Kelas kita sekarang sudah di Asia kalau bisa bicara. Kan sudah dibuktikan anak-anak itu. Sudah bukan lagi level untuk ASEAN. Bahkan kalau tim U23 ini untuk bertarung di ASEAN kita bisa juara. Kalau untuk level ASEAN. Tapi sekarang mereka sudah bicara di level Asia. Dan bagus. Nah, itulah saya pikir bagaimana STY ini meracik tim ini dengan pengalaman anak-anak ini yang mungkin ada 8-9 orang itu bermain di tim senior. Kan mereka terbiasa. Untuk ketika tampil di 23 mereka bermain lebih fight, lebih bagus, kerjasama lebih ada. Memang karena mereka masih muda, Boy, ada sifat-sifat egois itu masih muncul. Ya, masih ada. Alami seperti begitu. Terutama ketika kita lihat dengan Marcelino, kan ada beberapa kali. Tapi ini kan pemain bagus. Aset kita. Luar biasa. Untuk pemain ukuran Marcelino masih 19 bermain di tim ini. Dan tidak tergantikan loh. Baik di U23 sampai di tim senior. Dia main terus dan starter terus. Itu sampai semalam dia starter juga. Soal pemain itu naik ada satu waktu dia bisa turun dan bisa, itu wajar dalam permainan. Ya. Jangan kita menilai di satu pertandingan ketika dia bermain jelek langsung dah aja. Kita nggak menilai di pertandingan sebelumnya. Betul. Nah, ketika dia membuat 2 gol melawan Jordania gimana? Iya, setuju. Orang memuji. Dan dia tampil luar biasa. Ketika dia juga tampil kurang begitu bagus lawan Irak, langsung dihajar. Nggak boleh lah.
begitu. Kita boleh mengkritik dia Ya. untuk bisa jangan terlalu egois, tetapi kan tetap kita harus bisa menjadi solusi, jalan Ya. keluar. Ya, jangan kita mematikan dia dengan cara yang tidak baik. Karena ini pemain masa depan, aset kita. Betul. Luar biasa, Boy. Artinya untuk ukuran dia bermain dengan kedewasaan bermain yang bagus yang sudah sama seperti umur 24, 25 dengan usia sekarang, itu tidak bisa kita dapat. Coba kita lihat, ada nggak pemain Indonesia yang level seperti Marcelino, usia seperti Marcelino, bermain seperti dia di timnas senior? Langka, Bos. Nggak ada. Sama Langka. apalagi tim U23. Nggak ada. Cuma dia yang bisa tampil konsisten, main bagus dan dipercayakan oleh STY. Ya. Baik, skill bagus, teknik bagus, passing bagus. Apalagi terasa di Deinze bermain di Liga 2 Belgia lebih oke. Nah, itu yang kita harus jaga dengan dia. Melihat dia ke depan bagus. Karena dia bermain mungkin hanya egois itu mungkin lawan Irak aja. Iya. Hanya lawan Irak aja. Ada 2-3 kali kesempatan kan, dia tidak memberikan. Tapi jangan harus dipukul. Karena dia pemain bagus. Kemarin juga dia bermain oke kok. Babak kedua apalagi? Babak kedua. Ketika dia didorong ke depan, Nathan masuk ke depan, Dewangga menggantikan Nathan. Betul, dia main bagus. Lebih bagus lagi. Kalau di babak pertama kan dia lebih terkunci di tengah sama dengan Ivar. Iya. Kan dapat tekanan. Kalau kita bicara bermain tadi malam bermain dengan Gini ya. Tapi ketika ada perubahan-perubahan dilakukan, Dewangga masuk, kan jauh lebih bagus untuk mendorong Nathan ke depan. Nathan kan waktu bermain di starting 11 pertama lebih ke belakang. Bermain dengan Teguh dan dengan Ferrari. Nanti Dewangga masuk baru bisa berubah. Ketika Marcelino didorong ke depan menggantikan posisi Kelly Schroyer kan. Jadi tarik keluar. Jadi ini anak bagus sebenarnya, Boy. Nah, karena Bung Ropan sudah menyinggung soal pertandingan semalam, kita sudah sepakat bahwa memang kelelahan fisik dan mental itu membuat orang gak ada batasnya walaupun mereka pemain muda. Pressure yang begitu kuat. Kan pasti di dalam negeri juga komentar-komentar seperti begini itu pasti membebani mereka. Ada beban juga buat mereka. Mereka sudah semakin tinggi kan mereka berlari itu kan semakin terbeban. Banyak harapan-harapan orang untuk tim ini. Ketika mereka. Padahal sebenarnya mereka keluar dari grup itu sudah istimewa. Sudah cukup lah, sampai situ sudah cukup. Kesananya itu bonus. Sekali lagi itu bonus buat saya. Apalagi kalau kita bisa lolos. Cuma karena kita ada di 4 besar, sehingga ekspektasi orang tuh tinggi. Mengharapkan bahwa kita ini ada 3 kesempatan kan untuk bisa lolos. Juara 1, 2, 3 kan langsung lolos. Kalau kita bisa menang melawan Uzbek pasti lolos. Kita bisa mengalahkan Irak kita lolos. Kita bisa mengalahkan playoff. Lawan Gini kita lolos. Tapi kan kita tidak bisa mendapatkan itu. Tapi anak-anak sudah bermain luar biasa. 7 pertandingan dalam rentang waktu. Dalam kurun waktu yang dekat sekali. Itu dalam 2 minggu mereka selesaikan. Itu capek, Boy. Beda dengan Gini. Gini itu sudah menyelesaikan laga mereka tahun lalu. Jadi mereka datang fresh. Ya bisa bayangin kalau pertandingan sampai di Agustus-September lalu mereka sudah selesai. Apa yang mereka lakukan? Sudah main di Prancis, berbahasa Prancis. Mereka tuh orang sudah bisa dikatakan tuh orang Prancis. Bahasa sehari-hari mereka. Bahasa mereka Prancis. Mata uang mereka itu French Gini namanya. Jajahan Prancis. Prancis memberikan kemerdekaan buat mereka tuh Oktober tahun 59. Mereka dapatkan itu. Dan dulu Gini ini namanya itu adalah French Gini. Ada French di depan. Wasit juga. Wasit juga Franco Alidizier. Prancis. Ya sudah. Kita tidak membicarakan wasit. Tapi ini benefit. Ini advantage buat Gini. Buat Gini pastilah. Penyesuaian adaptasi dengan iklim. Betul. Mereka lebih santai. Dan ada beberapa yang bermain di Prancis juga. Fisik dan mental. Mereka datang dengan kesiapan yang bagus. Lebih fresh. Main kemudian bermain di tanah mereka. Itu saya bilang tanah mereka itu. Di Clairefontaine. Wasit. Kalau saya juga jadi wasit, Boy. Dengan saya melihat ini misalnya. Saya Indonesia tampil. Saya tentunya akan lebih condong. Lihat aja 2 penalti mereka. Kan kontroversial semua. Witan itu ambil tuh di luar kotak. Tapi jatuhnya ke dalam jauh. Kalau diulang-ulang. Coba ini juga. Apa benar Witan itu diambil di luar kotak? Di luar kotak. Mengambil di luar kotak tapi jatuhnya jauh ke dalam. Tapi wasit kan begitu langsungin. Tunjuk penalti. Itu momen yang dia cari ketika ada pemain jatuh, pasti dia selalu memberikan. Sama dengan penalti kedua, Dewangga itu mengambilkan bersih. Itu ada bola yang dia ambil bersih. Tapi begitu jatuh dia langsung putih. Jadi ada 2 kontroversi yang lakukan sini. Sayang pertandingan sepenting ini tidak ada VAR untuk bisa mengatakan. Tapi apapun dia,
Dia akan condong ya dalam tanda kutip. Bukan kita mencari alasan di sini. Iya. Tapi sebagai orang Prancis yang tahu ini bermain dengan anak-anak Prancis. Iya. Pastilah boy. Mereka akan lebih cenderung pilih Gini. Coba kalau diputar. Olimpiade itu bikin di Belanda. Kita play off lawan Gini bermain di Belanda. Main di Rotterdam atau Wasit main dari Belanda. Main dengan Rafael Struijk segala Ivar Jenner semua dari sana. Nathan Cho. Iya. Wasit asal Belanda. Mau pilih siapa? Dia akan cenderung ke Indonesia lah. Olimpiade diputar, kita ketemu Gini. Pasti kita akan dapat bukan 2 penalti, mungkin 5 penalti kita dapat. Oke, kita nggak bahas itu. Bung, Intermezzo aja. iya, strategi dan skema yang diterapkan oleh Nathan Cho dengan segala keterbatasan, oleh Sintayong dengan segala keterbatasan, Hapner tidak ada, Iya. Rizky Ridho tidak, Elkan Bagot juga dalam tanda kutip tidak merespon panggilan. Itu saya bingung juga boy. Seorang Elkan Bagot ini kan sudah free, Bristol sudah selesai, Ipswich sudah lolos dari Championship sudah maju, nggak ada. Tapi dia tidak merespon itu, termasuk dari pihak Ipswich ketika surat dari PSSI ada. Kalau dengan Justin Hopner, karena memang dibutuhkan oleh Cerezo Osaka, dia akan bermain besok. Jadi memang lawan Vissel Kobe. Jadi itu oke, wajar diterima. Tapi soal Elkan yang tidak merespon itu yang menjadi tanda tanya. Atau dia lebih memilih untuk berlibur, saya nggak tahu. Tapi sebenarnya ini harus dicatat bagi STY. Kalau pemain-pemain seperti ini ya, kita harus ada catatan khusus untuk berikut-berikutnya. Karena kan kita penting. Di saat Rizky Ridho tidak ada, kita butuh tenaga mereka. Ya. Iya kan? Sehingga kita, kalau ada Elkan kan bisa jadi lain. Artinya perubahan skema itu ada. Kalau jarak dekat dari Inggris ke Prancis. Sangat dekat lah. Dia naik bus atau naik mobil juga bisa itu, Bung. Sangat dekat kalau bisa melihat. Cuma kan soal kemauan. Apakah dia mau atau tidak? Dia tahu dia dipanggil, tapi ya mengabaikan ini kan makanya untuk pengurus PSSI, Pak Erik atau STY terus bisa melihat ini. Ada catatan-catatan khusus. Dan STY sudah mengatakan kan pada media, lalu cari sendirilah keberadaan dia. Sudah ditunggu nggak ada. Karena begini boy, kalau dia ada, itu lebih bagus di dalam skema STY 3-4-3 dengan Nathan dari awal bermain di tengah. Tidak seperti di awal ketika dia harus ke belakang dengan Teguh dan Ferrari. Sehingga di tengah itu macet, tidak jalan. Karena bagi Kaba Diawara, pelatih dari Gini, tahu bahwa roh permainan timnas U23 kita ada di Marcelino dan Ivar Jenner. Makanya dikunci kan di situ. Ilaix Moriba, ya. Kemudian Isaba Kamara, Osman Kamara. Ada 3 Kamara kan bermain dengan Aguibao Kamara juga. Mereka tuh mengunci pergerakan pemain sehingga tidak jalan di babak pertama. Pressing mereka yang sangat kuat. Nanti di babak kedua baru berubah kan. Betul. Nah, itu saya bilang kalau Elkan ada, itu akan jauh lebih bagus. Tanpa Justin Hapner akan baik dengan Nathan akan ke sana. Marcelino akan dikembalikan ke depan. Itu yang terjadi di babak kedua kan, ketika mendorong Nathan Dewangga masuk. Bung, kalau 3 tadi dengan materi pemain yang STY punya, ada Ferrari, ada Komang, dan ada siapa satu lagi? Nathan. Nathan kan bermain 3 di belakang. Tapi kita aja kebobolan 1 gol ya, itu penalti. Itu penalti kan? Menurut Bung Ropan, ya cukup oke kan? Karena kalau nggak ada penalti itu kan kita masih bagus bermain, masih baik. Dan kita memang dalam tekanan mereka. Karena di babak pertama itu, setelah babak pertama selesai kita ada 4 kali tembakan, 1 on target. Mereka ada 9 tembakan, 3 on target. 3 on target. 3 on target yang lawan ya. Itu di babak pertama. Penguasaan bola masih mereka. Tapi di babak kedua kan berubah dengan drastis. Ketika STY memasukkan Dewangga, kan jauh lebih bagus. Teguh keluar, mendoronglah Nathan bermain dengan Ivar. Kembali ke pakem yang sebenarnya. Iya kan? Kemudian Marcelino ke depan. Tapi ada satu yang istimewa yang bagus, Boy. Yang luput dari perhatian kita adalah Bagas Kava. Nah, serangan dari Gini, kalau kita lihat babak pertama, sering dari situ. Iya, tapi saya pikir terlepas dari apapun, artinya dia bermain oke, ini anak. Banyak juga membantu walaupun mereka tekan dari situ, tapi baiklah. Dan kita bisa melihat kalau dia bermain jelek langsung ditarik di babak kedua. STY kan selalu begitu. Apakah Bagas Kava keluar? Tidak. Berarti dia bagus di mata tim kepelatihan. Dia baru main, Bung ya. Kenapa dia tidak dimainkan dari awal? Karena kan kesulitan kita di Piala Asia U23 ini kan di sektor ini, Bo. Dieksploitasi lawan terus antara Rio Fahmi dan Fajar Fatur Rahman. Betul. Secara bergantian. Sehingga kita tidak baru sekarang dia dimainkan. Dia itu memanasi di bangku cadangan, duduk terus. Lihat, mestinya kan kalau dicoba melawan Irak atau Uzbek itu akan jauh lebih bagus. Dan kemarin kan STY langsung mempercayakan dia dalam starting 11 langsung dan main full. Dan dia tidak jelek bermain. Saya pikir oke lah walaupun mereka, tapi kan bagaimana dia
membantu serangan, menghajar lawan, mengintercept lawan. Iya. Bagus boy, kalau kita bisa melihat. Jadi ada perubahan kalau kemarin dari strategi dia kan, Kelly Sloyer masuk, ya kan? Ya. Dewanga masih cadangan, Kelly Sloyer di depan bersama dengan Witan dan Rafael. Ya. Bagas ada di kanan, Pratama di kiri, ya. Kemudian yang 3 tadi kita bilang kan, Teguh, Ferrari, dan kemudian Nathan bermain di belakang. Itu kan yang pertama di starting 11. Marcelino bersama dengan Ivar, nggak jalan. Kan nggak jalan sama sekali. Kita dalam tekanan. Tapi di babak kedua baru kita bisa jalan dengan bagus. Ketika ada pergantian, Teguh keluar dengan Kelly Sloyer keluar. Dan kita bermain dengan sangat baik. Makanya perubahan ball position itu ada 51% buat kita, 49% buat lawan. Di babak kedua. Perubahan. Dan kita bisa mendapatkan ada 8 tembakan, walaupun masih ada 1 on target. Nah masalahnya yang terjadi bahwa di depan itu kita tidak mendapat peluang. Peluang tuh. Makanya ada kelihatan dari situ. Kan dengan 1 on target itu, berbanding kita lihat dengan 14 percobaan tembakan dari Jenny, mereka dapat 4 on target. 1 memang lewat penalti yang ada. Kita sulit untuk mendapatkan peluang, menciptakan peluang-peluang istimewa depan gawang. Itu yang menjadi masalah dalam pertandingan kemarin. Karena memang di pasokan di tengah tidak jalan dengan baik. Berarti babak pertama seperti yang Bung Ropan singgung, duet Jenner dan Marcelino terkunci, Bung. Terkunci. Dan lihat pemain-pemain Jenny kan, bermain di sektor ini kuat sekali, Bung. Kuat sekali. Body charge. Iya, mereka kelihatan bermain dengan pakem mereka 4-3-3. Tapi kelihatan ketika mereka ditekan itu udah 5 gelandang, boy. 4-5, bukan 5-4-1. Mereka tetap dengan flat 4 di belakang, tapi 5 di gelandang mereka tutup di sini. Tutup semua di situ. 1 di depan agak Silmebah. Pemain 12 nomor punggung 12 kan. Ya. Yang dapat penalti pertama yang istimewa sekali pemain. Istimewa kan. Dan dia juga yang masuk yang dihajar oleh jadi anggap wasit Dewangga padahal bersih itu kan. Selalu dia yang merepotkan. Sama juga penalti Witan kan. Witan mengambil dia sebelum Ilaix dapat penalti mengambil. Tapi ini pemain berbahaya. Dia ada di depan. Ini pemain dari Olympiakos B di Liga Yunani. Dia ada di depan. Nah 5 gelandang mereka, Kamara ada 3 di situ. Kuat sekali memang. Vasinya Conte sama Ilaix, 5 mereka. Tapi mereka punya pemain bek kanan yang selalu bisa overlap yang sangat baik. Nah, dia Kiti, Ibrahima. Iya. Pemain yang sangat bagus. Bermain dari sisi kanan. Dia yang banyak membantu. Arhan mampu nggak menahan dia, Bu? Sulit kalau kita lihat di babak pertama ya. Sulit untuk bisa menahan dia. Sulit kan, Bu? Sulit. Kelihatan sekali dia bisa membantu. Keita bek kiri mereka lebih menahan. Jadi tetap dia bermain dengan flat. Kita tidak banyak untuk membantu. Kita ditahan di belakang. Karena ketika dia maju ke depan, ya Ibrahima ini, dia Kiti, itu akan bergeser ke tengah tuh 3. Tiganya akan masuk ke tengah. Ya Keita, Muhammad Zouma yang akan bermain di sana, itu bagus. Mereka bisa mengunci di tengah, berderet di depan penjaga gawang Sila. Sehingga ini sektor kanan tuh mainnya luar biasa. Kencang, Bung. Kencang, dibantu. Nah posisi kiri ketika Keita ini tidak diaktifkan, saya pikir Diawara ini bagus. Game plan-nya dia oke ya. Dia tidak mengaktifkan sisi ini, tapi Conte di sini. Fasine Conte bermain dengan cepat dari sisi ini, boy. Di gelandang ini. Makanya dia pakai 5. Itu yang menyulitkan kita. Ivar dan Marcelino dikunci. Nanti di babak kedua kan mereka mengubah. Babak kedua bagi Gini. Gini lebih bertahan kan. Untuk mengamankan keunggulan 1 gol mereka. Jadi mereka lebih turun ke bawah, memberikan space bagi kita, dan itu perubahan ketika Nathan ada di depan, kita lebih enak bermain, bisa lebih lepas. Bung, proses gol pertama ini kan juga banyak disayangkan. Terjadi counter attack yang begitu cepat. Kok kita bisa ketinggalan di situ? Bagas ketinggalan. Itu dia yang menjadi Ferrari ketinggalan. Saya juga bingung, boy ya. Ketika kita menyerang, di mana pemain-pemain belakang, kemudian ada Witan yang justru ini pemain di lini serang. Witan yang ada di belakang satu-satunya. Lalu kemana pemain-pemain belakang ini? Ada di mana semua mereka? Saya coba mencari kan. Ada memang di samping Witan itu, ya kalau bisa dilihat Bagas. Bagas, Bung. Yang akan tapi sudah ketinggalan Spain, jauh. Nah Nathan semua nggak ada di sana. Ferrari kemana semua gelandang? Ferrari kemana? Mereka sudah lebih asik. Mestinya kan mereka harus bisa mengontrol di belakang. Tapi Witan yang justru ada di depan ke belakang. Ya mau tidak mau kita melakukan hal itu, tapi kan ada di luar sebenarnya. Kalau dilihat berulang kali itu ada di luar. Jatuhnya terlalu jauh ke sana, wasit cepat kurang quality share. Nah itu yang menjadi pertanyaan kan. Masalahnya kan di situ, boy. Sampai terjadi gol. Kalau nggak ada itu, anak-anak tidak terlampau untuk main safe terus, main akan lebih rapi lagi. Lebih rapi mereka main ya. Ini akan jauh lebih bagus. Mungkin akan sangat sulit bagi Gini untuk bisa membuat. Saya pikir pemain-pemain Gini atau pelatihnya mengakui bahwa Indonesia bukan tim ecek-ecek, Bung. Betul.
Dan kan mereka lihat ya, gol mereka dari mana? Mereka nggak ada kecuali dari penalti aja. Iya. Bisa mendapatkan ruang itu. Ball position kita bagus. Iya. Kerja sama 1-2 kita juga cukup merepotkan. Iya. Apalagi Marcelino Ke depan. ada di depan. Itu berubah. Memang Boy kalau bisa melihat ada satu kesalahan juga ketika misalnya Nathan mengontrol bola dan akhirnya dicuri. Itu gol oleh pertama. Agassi. Iya, setelah gol pertama itu kan ada Nathan juga sempat kontrol dengan tapi kemudian dicuri oleh Bah ya. Berhadapan langsung dengan Hernando tapi Hernando masih bisa memblok tembakan dari. Itu aja memang agak mereka bisa mendapatkan peluang. Tapi dari kesalahan pemain kita sebenarnya. Tapi kalau mereka untuk bisa peluang benar-benar agak sangat sulit. Ada satu lagi. Agassi ketika dapat satu serangan dari kiri, ya Agassi Bah bisa memberikan umpan kan sudah bebas. Tapi untung masih bisa dicegat oleh Dewanga dan Nathan di belakang. Iya. Ya, ketika nomor 7 mereka, ya, Agassi Kamara bisa mencetak gol. Dia kan sebenarnya dorong ke dalam gawang, tapi dibuang akhirnya. Satu momen itu yang paling penting di babak kedua yang terjadi. Ya itu aja saya pikir peluang-peluang mereka yang ada. Tapi pasti diakui oleh pelatih mereka sulit mengalahkan Indonesia. Iya. Kalau ada perpanjangan, beda. Tidak ada gol tapi perpanjangan. Iya. Karena kita istilahnya lagi di atas angin. Kita lagi bagus. Babak kedua kita lagi menguasai permainan. Karena berubah kan dari ball position. Nah kalau kita bisa membalas satu-satu. Isi katakan. satu gol aja bisa berubah. Dan kita ada perpanjangan. Kemudian adu penalti. Trauma bagi Gini. Gini kan kalah adu penalti lawan Mali. Dalam perebutan tempat ketiga. Iya. 3-4 setelah mereka bermain 0-0. Kita kan punya bekal kuat dalam adu penalti. Anak-anak lebih percaya diri. Ketika melawan Korea kan. Kita sanggup bisa melewati hadangan itu yang luar biasa. Dan kita terbiasa. Nah ini akan beda kalau adu penalti akan lain. Tergantung dari mental anak-anak. Kita lebih siap kalau adu penalti. Memang sayang Boy. Kita tidak bisa hadir di Olimpiade ya. Bung, sekali lagi Bung Ropan. Ya. Memang lini depan kita PR besar ya Bung. PR. Di depan. Pakai 3-3-4-3 dengan adanya Stroik di situ, Witan, ataupun satu lagi siapa Bung? Kelly Schroyer. Kita belum bisa. Anak-anak ini kan kita kan tidak punya nomor 9 yang pakem kuat. Ramadan ada memang, Hoki ada tapi tidak begitu oke. Mereka kan dimasukkan kemarin. Ketika bagaimana saya coba untuk mendorong Hoki masuk sebelum Ramadan tapi kan nggak ada hasil apa-apa. Ya, kita hanya berharap kepada Rafael. Rafael ini kan pemain yang bukan pemain nomor 9 depan. Dia lebih bagus di flank. Lebih keluar bermain. Nah, masalahnya kan kita di situ. Semoga dengan kedatangan Jens Raven dan sekarang masih dalam untuk dinaturalisasi. Usia berapa Bung? 18 dari Dordrecht. Nah dia akan dipakai mungkin oleh Indra Safri bermain di U20 kan bagus. Nah untuk ke depan nantinya Piala Asia ya mungkin di Arab kalau nggak salah tuan rumah dia bagus untuk U23. Nah dia memang benar-benar memang striker yang kita butuhkan. Kalau dia ada kemudian Rafael agak bermain ke pinggir bagus. Kalau Witan kan sudah nggak mungkin bermain di Piala Asia berikut. Marcelino yang masih bisa bermain. Jadi kalau dari Jens Raven ada di depan kemudian dengan Rafael ini akan akan sangat baik, Boy. Akan bagus buat kita lah. Jadi memang kemarin itu kita harus katakan bintang kita adalah Witan nih Bung ya. Ya mau tidak mau. Terlepas dari dia apapun dia. Kan dia kan kapten. Satu-satunya pemain paling senior. Ya. Di situ. Dan ya. Dia cedera, dijahit 4 jahitan Bung. Iya. Dia masih bisa bermain, masih fight. Anak-anak sudah melakukan yang terbaik saya pikir. Mereka sudah fight. Cuma memang ya itulah kenyataannya. Bahwa memang kali ini ya faktor belum beruntung lah bagi kita ya. Untuk bisa hadir di Olimpiade. Mungkin next. Karena Pak Ketua kan sudah bilang kan. Bahwa memberikan semangat. Untuk kita sudah berada pada on the track lah. Sudah bagus lah. Udah menuju ke sana sudah baik. FIFA juga, Presiden FIFA kan ada Gianni Infantino menyaksikan ini. Dan dia memuji penampilan Indonesia. Untuk sampai ke Paris sudah bagus untuk playoff. Dan hanya kalah tipis menurut Infantino. Kedepannya terbuka masa depan buat kita. Bung, untuk U23 dan next apa Bung ya? Ya. Untuk nextnya event untuk U23 kita ini? Kita belum tahu apa yang mereka akan kedepannya. Tapi kan mereka harus bersiap. Mungkin kalau nggak tahu di Arab kalau nggak salah ya untuk di next ke depan. Tapi kalau untuk U23 lagi ya, untuk yang lain-lainnya kita belum bisa melihat apa ada proyeksi Piala AFF? Ya, bisa aja ke sana. Tapi kita kalau AFF saya bagi udahlah. Kita proyeksikan udah ke depan ke Piala Asia lah. Udah lebih kita sudah bermain di Asia sekarang. Apa yang kita berpikir di AFF, di ASEAN. Turun lagi level kita ke bawah kan. Boleh di sana tapi kasih kesempatan kepada pemain yang lain. Menimba pengalaman di sana tuh dipakai terus. Sehingga mereka bisa bersaing naik ke U23 ke level Asia karena kita sudah diperhitungkan dengan kita lolos ke semifinal. Pertama kali ikut Piala Asia
pasti semua diperhitungkan. Ya kan? Ya. Gitu, Boy. Oke, kita menatap, lupakan U23, Lewat ke depannya kita melihat pra Piala Dunia, Bung. 1 bulan lagi. 1 bulan lagi, tanggal 6. 6 dan 11 Juni. Bung, saya mau tanya, Bung. Pemain kita ini, U23 inilah pemain senior juga kan? Iyalah, pemain senior. Makanya kan enak. Keuntungan kita pada waktu di Piala Asia, Karena mereka tembus sampai ke semifinal, kita harus akui bahwa ada pemain-pemain senior yang masih umur U23. Mereka sudah matang, sudah kelihatan masih muda tapi matang di tim senior. Nah, itulah cara STI memberikan kesempatan buat mereka jam bermain yang banyak di tim senior. Begini. Di Januari itu udah Piala Asia senior di Qatar juga. Witan, Marcelino, Ivar Jenner, semua Rafael ada di sana. Yasin Hopner juga ada di sana. Dan mereka udah terbiasa. Pratama Arhan juga ada, Boy. Jadi udah Hernando Ari juga ada. Jadi ketika mereka menyelesaikan itu dan lolos membuat sejarah ke-16 besar keluar dari fase grup, mereka menuju bulan Aprilnya ke Piala Asia U23 di Qatar juga. Dengan ada mungkin 8-9 pemain ada di sana untuk bisa ikut. Jadi kan kelihatan bahwa mereka bagus dari senior bermain di U23, makanya mereka bisa bermain dengan baik. Itu keuntungan itu advantage-nya. Kematangan, kedewasaan, jam terbang bermain, lalu saling mereka sudah saling memahami kan, sudah kebersamaan itu yang kenapa. Kalau pemain baru yang ada, Bung, tapi secara fisik bagaimana? Kita kan bisa melihat fisik kita bermain fisik setelah ini kita akan menghadapi pra Piala Dunia. Sebulan cukup gak, Bung? Saya pikir kombinasi ini bagus. Bagus ya? Cukup. Kan bukan mereka semua yang nantinya ada di U23 akan dipasang oleh STI. Iya. Karena kita masih punya pemain-pemain yang bagus. Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Jai Ises. Oke. Sandy Walsh, Said Patinama. Mungkin saja ada Elkan bisa datang. Ada Calvin Verdong, pemain Nijmegen yang sekarang lagi OTW untuk naturalisasi. Jadi bagus. Martin Paes. Jadi oke kombinasi ini. Dari mereka U23 ini yang mungkin masuk ke level tim inti nantinya, siapa itu mungkin hanya Marcelino, Rizky Ridho, Pratama Arhan itu yang masih memungkinkan untuk 3 ini yang mendapat tempat. Ya, satu lagi mungkin Witan atau Rafael. Back kanan kita? Ya, back kanan kita kan Asnawi dong. Asnawi sama Sandi yang ada. Ya. Itu ada Ivar Jenner. Ini masih bisa bermain. Ya kan pasti di tengah Ivar Jenner sama Tom Hai lah. Ya akan bermain. Atau Nathan masih bisa. Itu pun pertarungan sangat sengit. Bukan tidak mungkin Nathan cadangan. Jadi lebih banyak keuntungannya, manfaatnya. Tim senior kita itu banyak dari U23. Iya, itu dia. Itu yang kita harus sepakat. Itu yang harus itu. Dan begini, kalau di tim U23 yang bertanding kemarin, Boy, keseimbangan antara di bench dan juga pemain intinya tidak ada. Jadi kalau seandainya misalnya yang masuk itu coba lihat, yang masuk itu beda kualitasnya, mereka beda. Itu yang menjadi pusing juga bagi STY untuk melihat. Ya, kedalaman kita di U23 ini memang kita punya starting 11 terbatas. Tapi kalau kita sudah bergeser bicara di tim senior, kedalamannya itu mantap. Setuju. Mantap sekali. Itu saya bisa bayangin kalau Asnawi bermain di kanan tapi cadangannya Sandy Walsh. Atau Sandy Walsh yang bermain cadangannya Asnawi. Kan bagus. Pratama Arhan bisa cadangan kalau Calvin Verdong bermain di kiri. Ada Nathan juga di situ. Ada Nathan bisa cadangan. Karena kan sulit untuk menggeser Tom Hai. Ivar juga ada di sana. Iya kan? Di belakang juga. Hapner, Jai Ises. Ada Jordi Amat. Harus diingat. Bisa aja Ridho itu cadangan, bisa aja walaupun Ridho itu pemain bagus, ya. Jadi opsi bagi STY itu banyak. Makanya saya bilang keseimbangan antara pemain yang di starting 11 di tim senior dan juga yang ada di bench sama kuatnya. Siapapun yang ditarik keluar yang masuk itu kualitasnya sama. Beda dengan tim U23 sekarang, jauh kualitasnya. Bagaimana kalau Marcelino cedera? Yang ganti siapa posisi dia? Yang bisa dengan Marcelino? Nggak ada. Mau diharapkan. Sulit misalnya itu. Ya, ketika Rizky Ridho nggak ada di tim U23, siapa yang bisa diandalkan? Paling opsi lainnya Yasin Hapner yang bermain di situ bersama dengan Nathan. Tapi kan sulit untuk menyeimbangkan dengan Teguh misalnya atau Ferrari. Gitu. Jadi persaingan akan ketat nih, Bung, untuk menjadi starter ataupun di bench di tim nasional aja. Untuk masuk 23 pemain aja masih seru. Seru untuk masuk 23 kan? Kan ada ketambahan dengan Verdong, Jens Raven akan masuk, Martin Paes. Jadi akan berkurang. Belum tentu semua yang ada di Piala Asia U23 ini akan masuk. Jujur aja kita bahwa pemain-pemain kita terbatas sekali penampilan mereka kan. Iya, itu.
Pasti kalau yang bisa masuk ya itu Marcelino, mungkin Witan, Rafael, Ivar, Nathan, Justin Hubner, itu mereka bisa masuk. Pertama Arhan. Mungkin 8 pemain yang bisa diambil dari yang ada sekarang untuk bisa bergabung dengan tim senior. Begitu. Ini tantangan buat Hoki, buat Sananta. Oh iya. Ya kan? Tantangan. Kalau Jens Raven masuk di sana berarti sudah ada nomor 91 sana. Betul. Sama Rafael berarti salah satu di antara Sananta dan Hoki tidak akan dipanggil. Bisa aja. Bisa akan demikian kan? Karena pasti masih ada Dimas Derajat yang masih akan mungkin bisa masuk. Misalnya akan masuk sana. Persaingan tuh ada di sana. Di belakang Ferrari Dewangga. Belum tentu Komang dipanggil. Bisa aja Komang nggak dipanggil. Ferrari bisa nggak dipanggil. Karena sudah sesak di belakang, Boy. Karena sudah di belakang itu. Jordi Amat. Rizky Ridho. Jai Itzes. Ada Elkan Bagot juga mungkin. Kemudian Elkan Bagot masih bisa masuk sana. Justin Hubner. Nathan Cho 6 di belakang. Untuk di back tengah. Pusing STY mau pilih. Ya kan? Kalau melebar di kiri ada Pratama, Sain Patinama dan juga dengan Calvin Verdong. Di kanan ada Asnawi sama Sandy Walsh. Jadi memang sesak untuk bisa dilihat. Jadi persaingan untuk masuk 23 pemain. Dan STY biasanya melihat pemain itu tidak hanya terpaku pada satu posisi kan, Bu? Iya. Dia akan meminta pemain itu bisa bermain di posisi lain. 2-3 posisi. 2-3 posisi. Dan Nathan kan dia sudah ketemu kan? Ketika sesak di kiri, Nathan dia tidak andalkan di kiri. Dia dorong bermain di gelandang bertahan bersama dengan Ivar di Piala Asia U23 kemarin. Ketika di belakang nggak ada Ridho, dia tarik ke belakang Nathan. Jadi udah bersyukurlah bisa bermain dalam beberapa posisi, termasuk Justin Hubner kan, bisa bermain di kiri, bisa bermain di bek tengah, bisa bermain di gelandang bertahan. Justin Hubner. Berarti ada pemain-pemain yang akan terpinggirkan nih, Bung? Tereliminasi ada. Ya, pasti ini. Ini harus kan alami seperti begini. Tentu kan harus diambil yang berkualitas, karena ini kita akan menuju ke putaran ketiga. Tidak gampang. Untuk menghadapi masuk ke putaran ketiga, kita butuh pemain-pemain yang bagus untuk bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Kita hanya butuh 1 kemenangan untuk bisa lolos, gitu, Boy. Oke, Bung Papan. Siap. Terima kasih, kita udah ngobrol banyak. Kita berharap U23 tetap solid. Ya kan, ada banyak lagi event-event yang di depan nanti, ya kan? Yang tim senior sudah mulai persiapan dari sekarang. Harus sebulan dekat dan sekali. Saya senang, Bung, netizen komentarnya setelah positif semua semalam, semua positif. Saya juga lihat bagi komentar-komentar kita lihat top semua kalian memberikan support, memberikan motivasi, tetap bangga. Terima kasih kan? Garuda Muda, Anda sudah berjuang. Ini bagus. Ini yang kita tunggu, komentar-komentar seperti ini yang memotivasi pemain-pemain muda kita. Betul. 4 besar luar biasa, Boy, nggak gampang. Betul. Masuk 4 besar di Piala Asia untuk U23. Belum tentu juga kita untuk next kita bisa dapat. Atmosfer sepak bola harus terjaga, Bung. Komentar-komentar dari para penggemar sepak bola pun yang positif, konstruktif, sentil-sentil dikit nggak apa-apa, kan itu biasa kan? Biasa. Tapi semuanya mengarah kepada pembangunan sepak bola kita yang bagus. Kita tunggu pra Piala Dunia kita lawan Irak. Kita sudah kalah sama Irak 2 kali nih, Bung. Tim senior di Irak dan kemarin tim U23. Bahkan 3 kali kalah, Boy. Ya kan? Di kualifikasi kalah 5 di Basra, kemudian di Piala Asia Senior kalah 3-1. Nah, ya kan? Di U23. Dan di U23 kalah 2-1. Oke, kita balas di GBK, Bung. Balas di GBK, harus hajar 2-0. Siap. Sampai ketemu di Robola minggu depan. Ciao.